Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan kita masuk ke pembelajaran ke-6. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Baiklah anak-anak kelas 5, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan musyawarah? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar dalam musyawarah antara lain nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar, serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kepentingan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama.
Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum. Menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara yang baik saat mengeluarkan pendapat dalam musyawarah antara lain, mengacukan tangan sebagai tanda izin bicara, berbicara setelah dipersilakan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai, bersikap sopan, suara cukup jelas, sikap dalam musyawarah antara lain, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Baiklah anak kelas 5, berdasarkan penjelasan tentang musyawarah tersebut, berikut ini contoh pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa? Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Dalam pengambilan keputusan bersama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kata tanya siapa? Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah. Kata tanya di mana? Di mana biasanya musyawarah dilaksanakan? Musyawarah biasanya dilaksanakan di balai pertemuan. Kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat
adalah dengan mendengarkan serta menghargai tanpa menyela. Kata tanya mengapa? Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Baiklah anak-anak kelas 5, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Persiapan sebelum peragaan karya tari, yaitu menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, menentukan iringan tari, dan memilih busana tari. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran ke-6. Bapak harap penjelasan Bapak pada hari ini dapat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.